Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita sampai kepada pembahasan tentang miqat makani untuk haji dan umroh. Setelah sebelumnya kita membahas tentang miqat zamani. Baik, miqat makani untuk haji dan umroh. Al-matlab ats-tsani miqatul hajj wal umrah al-makani. Miqat dalam bahasa Arab artinya batasan. Menurut istilah syariat, miqat adalah tempat dan waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah tertentu. Seseorang tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan sudah berihram haji atau umrah. Jika ini dilanggar, dia wajib membayar dam atau kembali ke miqat tersebut. Jika dia melakukan ihram sebelum tiba di miqat, ini boleh. Dan ini disepakati semua ulama. Dan ini lebih afdal menurut mazhab Hanafi. Apabila dia yakin akan dapat menghindari hal-hal terlarang dalam ihram. Dalil kebolehan dan keafdalan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Penyempurnaan haji dan umroh adalah dengan melakukan ihramnya sejak dari kampung halamannya, sebagaimana dikatakan oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Selain itu, juga karena penyempurnaan haji ditafsirkan demikian, juga karena berihram sejak sebelum tiba di miqat mendatangkan kesukaran yang lebih berat dan pahalanya tentu lebih besar. Ini pengertian miqat. Jadi untuk miqat makani ini, pertama, seseorang itu tidak boleh dia melewati miqat kecuali dalam keadaan sudah berihram haji atau umroh. Kalau dia melewati miqat ini tidak dalam keadaan sudah berihram, yaitu dihitung melanggar, maka pertama dia wajib membayar dam. Atau kedua, dia kembali ke miqat tersebut. Kembali diulang lagi. Ini yang pertama. Kemudian untuk mengenakan pakaian ihram atau niat ihramnya dilakukan atau dilafalkan sebelum tiba di miqat, maka ini juga boleh. Artinya tidak harus di miqat ya, melafalkan niat itu. Sebelum tiba di miqat pun sudah boleh. Bahkan menurut mazhab Hanafi lebih afdal. Sehingga ketika sampai di miqat, kalaupun terlewat, sudah aman. Kenapa? Karena sudah berniat sebelumnya. Kemudian juga alasannya itu karena berihram sejak sebelum tiba di miqat mendatangkan kesukaran. Karena kan otomatis ya, ketika seseorang itu sudah meniatkan untuk berihram, apakah ihram haji atau ihram umrah sebelum tiba di miqat. Artinya sejak saat itu, sejak dia niatkan, larangan-larangan ihram itu sudah berlaku baginya, walaupun dia sebenarnya belum sampai di miqat. Sehingga hal ini mendatangkan kesukaran yang lebih berat. Dia mendahului ihramnya sebelum tiba di miqat. Nah, karena lebih berat, maka ya pahalanya juga tentu lebih besar. Itu alasannya ya. Tapi umumnya kita jemaah haji Indonesia itu mengambil miqat gitu ya, atau melafalkan niat haji atau umrah itu di miqat gitu ya. Baik, miqat makani itu ada jenisnya ya. Jenis miqat berbeda antara orang yang tinggal di Mekah dan orang yang datang ke Mekah yang bukan penduduknya. Nah, jadi perbedaan miqat itu, jenis-jenis miqat itu berdasarkan orang yang akan melintasinya. Apakah orang tersebut dia penduduk Mekah atau datang dari luar Mekah. Maka ini berbeda ya ketentuannya. Baik, yang pertama miqat orang yang menetap di Mekah. Awalan miqatu bangkana muqiman bi Makkah. Bangkana bi Makkah makkiyan au afaqiyan famiqatuhu fil hajj al-haram nafsu Makkah. Bagi orang yang berada di Mekah, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun orang luar, yaitu yang sedang berada di sana, miqatnya dalam haji adalah tanah haram, yakni Mekah itu sendiri. Sebab Rasulullah SAW dulu memerintahkan para sahabat beliau agar melakukan ihram haji di dalam kota Mekah. Beliau SAW bersabda, hatta ahli Makkah yuhilluna minha. Bahkan penduduk Mekah sendiri pun mesti berihram di dalam kota ini. Maka nanti
jamaah haji Indonesia itu ketika mau berangkat ke Arafah, itu niat hajinya ya dari maktab ya, dari hotel tempat mereka menginap selama di kota Mekah. Kenapa? Ya tadi disampaikan bahwa orang yang berada di Mekah, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun orang luar. Nah ini kan kita orang luar di Indonesia ya, tapi sedang berada di Mekah, maka mikot dalam haji adalah tanah haram, yaitu Mekah itu sendiri. Nah, begitu pula orang yang rumahnya berada di kawasan tanah haram di luar Mekah, disunahkan baginya berihram di Masjidil Haram. Artinya mereka harus ke Masjidil Haram. Mikotnya dalam umroh adalah tanah halal terdekat, meskipun hanya kurang satu langkah dari tepi tanah haram bagian manapun, agar terrealisir makna safar atau menempuh perjalanan. Nah, tapi kalau untuk umroh, mereka yang menetap di Mekah atau penduduk Mekah maupun yang sedang berada di Mekah, maka mereka harus keluar ya dari kawasan tanah haram. Kemudian menuju ke mikot terdekat. Mikotnya dalam umroh adalah tanah halal terdekat. Nanti ada pilihannya, apakah Tan'im, apakah Ji'aronah, apakah Hudaybiyah. Nanti akan kita lihat penjelasan berikutnya ya. Sebab pelaksanaan ibadah haji adalah di Arafah, yang mana daerah Arafah ini berada di kawasan tanah halal. Maka dari itu, ihramnya harus dilakukan di dalam tanah haram. Sedangkan pelaksanaan umroh adalah di dalam tanah haram, maka dari itu ihramnya harus dilakukan di tanah halal. Agar dalam ihramnya tercampur antara tanah halal dan tanah haram. Sebab ini adalah syarat dalam semua ihram. Jika dia melakukan ihram umroh di dalam tanah haram, ibadahnya tetap sah, tapi dia harus membayar dam, kecuali jika setelah berihram dia keluar ke tanah halal. Kawasan tanah halal yang paling afdol untuk ihram umroh adalah Ji'aronah menurut mazhab Syafi'i. Sebab Nabi SAW dulu berumroh dari sana, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kawasan berikutnya yang afdol adalah Tan'im. Sebab Nabi SAW dulu menyuruh Aisyah berumrah dari sana. Dan kawasan berikutnya adalah Hudaybiyah. Jadi ada 3 ya, mikot untuk penduduk Mekah atau mereka yang sedang berada di Mekah. Itu keluar ke tanah haram. Yaitu ada Ji'aronah, kemudian ada Tan'im, kemudian ada Hudaybiyah. Kemudian yang kedua, orang yang tinggal di tanah halal. Yaitu orang yang rumahnya berada di dalam kelima mikot. Misalnya penduduk perkebunan Bani Amir dan lain-lain. Mereka tinggal di dalam kawasan mikot, tapi di luar tanah haram. Nah, mazhab Maliki mengatakan barang siapa rumahnya lebih dekat ke Mekah daripada ke mikot, maka mikotnya dalam haji atau umroh adalah dari rumahnya. Kenapa dari rumahnya? Karena posisi rumahnya itu di luar tanah haram. Maka dia bisa memulai mikotnya dari rumahnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berkata, barang siapa mengambil jalan yang tidak melintasi miqat, hendaknya dia berihram dari tempat yang sejajar dengan miqat, baik ia berada di darat maupun di laut. Jika posisinya sejajar dengan 2 buah miqat, hendaknya dia berihram di tempat yang sejajar dengan miqat yang terdekat dengan tempatnya berada. Jika kedua mikot tersebut sama jaraknya dari tempatnya berada, hendaknya dia berihram setelah mensejajari mikot yang jaraknya lebih jauh dari Mekah. Jika dia tidak mensejajari salah satu mikot, hendaknya dia berihram di tempat yang jaraknya 2 marhalah dari Mekah. Barang siapa rumahnya berada di antara Mekah dan mikot, maka mikotnya adalah rumahnya. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali ya. Ini tentang kondisi di mana ketika kita memasuki kota Mekah itu, kita tidak melintasi mikot. Contoh misalnya, ini kan posisi mikot ini semuanya ada di darat. Nah, kemudian misalnya kalau kita naik pesawat, nah itu kita di udara, sementara mikotnya di darat. Maka apa yang kita lakukan? Ya, menarik garis sejajar ini dengan mikot ini. Begitu pula dengan misalnya kalau kita berada di laut, maka kita menarik garis sejajar dengan mikot untuk melakukan ihram atau mengambil niat haji atau umrohnya. Kemudian barang siapa melewati satu mikot sementara dia tidak bermaksud menunaikan manasik, tapi kemudian dia ingin menunaikannya, maka mikotnya adalah tempatnya berada. Adapun mazhab Hanafi berkata, mikot orang yang tinggal di kawasan tanah halal untuk haji dan umroh adalah kampung halamannya, atau tempat yang mereka pilih di kawasan tanah halal yang berada di antara kampung halaman mereka dan tanah haram. Hal ini
didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ali dan Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini bahwa penyempurnaan haji dan umroh adalah dengan melakukan ihramnya di kampung halamannya sendiri. Jadi, penduduk kawasan tanah halal tidak boleh melewati miqat mereka untuk menunaikan haji dan umroh kecuali dalam keadaan sudah berihram. Ihramnya dari kampung halaman ya, menurut mazhab Hanafi. Kawasan tanah halal yang berada di antara kampung halaman mereka dan tanah haram adalah sama statusnya. Karena itu mereka boleh melakukan ihram hingga akhir batas tanah halal. Kesimpulannya, miqat haji dan umroh bagi orang yang tinggal di dalam miqat adalah kawasan tanah halal. Dan ini disepakati semua mazhab, yaitu dari tempat mereka masing-masing atau tempat tinggal mereka ya. Mereka menurut mazhab Hanafi boleh memasuki Mekah tanpa berihram apabila ada keperluan. Wallahu a'lam bishawab.